Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang diagram pen. Silakan kalian buka buku matematika kelas 7 materi di halaman 126 untuk buku matematika kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Silakan buka halaman 126. Perhatikan materinya tentang diagram pen. Diagram pen ini di SD sudah pernah kalian kenal, ada perlu kalian lihat bentuk diagram pennya bisa kalian buka di halaman 127. Adapun diagram pen ini, merupakan suatu diagram yang dapat menyajikan himpunan yang berbentuk persegi panjang. Di dalamnya ada berbentuk lingkaran atau berbentuk petak, dan lingkaran itu merupakan suatu himpunan atau himpunan-himpunan yang dibicarakan, dan di pojoknya ada huruf S. S itu adalah himpunan semesta. Semesta ini membicarakan semua atau keseluruhan dari himpunan-himpunan yang dibicarakan di dalam lingkaran atau petak di dalamnya tadi. Kita kembali halaman 126. Petunjuk dalam membuat diagram pen antara lain: yang pertama, himpunan semesta biasanya dilambangkan huruf S kapital, huruf S besar, digambarkan sebagai persegi panjang, dan huruf S kapitalnya tadi diletakkan di sudut kiri atas. Boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan, letaknya di atas atau di pojoknya ya. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Maksudnya kurva tertutup sederhana berbentuk lingkaran seperti di halaman 127 itu yang berwarna merah dan berwarna biru. Ya, itu yang dimaksud dengan kurva tertutup. Langkah yang ketiga, setiap anggota himpunan yang ditunjukkan dengan titik. Berarti harus kita buat suatu titik seperti di halaman 127 itu ya. Ada titik hitam besar di angka masing-masing 1, 3, 2, 5, 6, 4, 7, 8, dan 9 itu di depannya ada titik. Titik itu merupakan petunjuk bahwa itu perwakilan dari anggota himpunan. Langkah keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Misalnya ya, himpunan itu terlalu banyak, tidak memuat, maka diwakilkan saja. Misalnya himpunan semesta. Himpunan semesta di situ dibatasi sampai 9. Karena himpunan semesta ini mewakili seluruh, bisa saja yang tidak perlu berlebihan, tidak perlu dituliskan. Kembali ke halaman 126, ambil contohnya ya. Ayo kita amati. Amati penyajian diagram pen dari contoh berikut. Nomor 1, diagram pen dari himpunan S atau himpunan semestanya. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Dan himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Yang pertama kita lakukan adalah kita buat terlebih dahulu persegi panjang berwarna biru ya. Yang warna biru, langkah pertama kita buat persegi panjang. Selanjutnya kita tulis huruf S di pojok ya, boleh kiri boleh kanan. Kalau di situ di pojok kiri huruf S. Selanjutnya kita buat dua himpunan seperti di situ warnanya merah dan warna biru. Warna ini hanya untuk memberi keterangan saja
bukan berarti harus diwarnai. Karena dua himpunan, maka kita buat dua lingkaran atau tadi disebutkan kurva tertutup. Jadi lingkaran ini memuat himpunan yang dimaksud dari soal tadi. Kita lihat himpunan A, anggotanya 1, 2, dan 3. Langsung kita isi anggotanya. Pertama kita buat titik di dalam kurva berwarna merah. Titiknya ada 3 karena anggotanya ada 3. Tulis angka 1, angka 2, angka 3. Untuk susunannya tidak diharuskan terurut dari atas ke bawah, itu harus terurut dari kecil ke besar atau sebaliknya, bebas. Yang penting dia memuat di dalam kurva tadi. Terus himpunan B, anggotanya 4, 5, dan 6. Sama seperti A tadi, anggotanya bebas kita urutkan atau tidak kita urutkan. Yang penting dia termuat di dalam kurva B, atau di situ warna biru ya, memberi ke tengahnya. Selanjutnya, setelah kita buat A dan B, sisanya baru kita letakkan anggota S. Kita lihat anggota S. Kenapa di situ tulis 789? Itu merupakan sisa anggota yang tidak ditulis atau belum digunakan di himpunan A atau himpunan B. Himpunan A sudah ada angka 1, maka S-nya tidak perlu lagi ditulis. Di himpunan A ada angka 2, maka tidak perlu lagi ditulis di luar kurva A dan kurva B. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu sudah diambil oleh anggota himpunan A dan himpunan B. Maka sisanya belum ditulis dari himpunan S adalah 7, 8, dan 9. 7, 8, dan 9 itu ditulis di luar kurva berwarna merah dan di warna biru di luarnya. Kenapa? Karena itu merupakan semesta. Semesta itu dibatasi oleh persegi panjang berwarna biru. Jadi anggotanya jangan keluar dari kotak atau persegi panjang berwarna biru. Dan jangan letakkan di dalamnya, karena di dalamnya itu hanya anggota A dan atau anggota B saja. Maka di luar lingkaran, di dalam persegi panjang. Sisanya yang belum digunakan dari himpunan A dan himpunan B. Itulah cara penyajian untuk contoh nomor 1. Himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A-nya anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Diagram P-nya seperti itu. Demikian. Selanjutnya kita lihat yang nomor 2. Diagram pen dari himpunan semesta S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya 4, 5, 6, 7. Langkah-langkahnya sama seperti nomor 1 tadi. Kita buat dulu yang pertama, kita buat peta atau persegi panjang. Di dalamnya, di pojoknya itu kita tulis huruf S, boleh di pojok kiri, boleh di pojok kanan. S-nya huruf S kapital. Terus kita lihat dari anggota A dan anggota B. Antara anggota A dan anggota B kita lihat apakah ada anggota yang sama. Kalau di nomor 1 tadi itu tidak ada anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Sedangkan untuk himpunan nomor 2, antara himpunan A dan himpunan B itu ada anggotanya yang sama. Kebetulan di situ ada satu anggota yang sama, yaitu angka 4. Itu bukan berarti satu angka saja atau satu saja yang sama. Bebas ya. Kalau boleh saja lebih dari satu yang sama. Tidak harus satu. Bisa kalian lihat dengan contoh-contoh soal-soal yang lain nantinya ya. Baik, kita kembali ke nomor 2 tadi. Untuk anggota yang sama berarti kurva tertutupnya atau lingkarannya kita berbuat berbentuknya menggabung. Berarti ada anggotanya yang saling terhiris atau diiris atau mengambil bagian
himpunan yang lain. Bisa kita lihat di diagram di nomor 2 itu ya. Berarti karena ada anggota yang sama, berarti kita buatnya seperti di nomor 2 itu, dimasukkan ada anggota A, anggota B, berbentuk lingkarannya memotong. Setelah kita buat lingkarannya, baru nanti kita letakkan anggota-anggotanya. Untuk anggota A, tadi anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Di anggota B-nya tadi 4, 5, 6, 7. Langkah pertama yang kita buat yaitu kita ambil angka yang sama atau anggota yang sama. Anggota yang sama adalah angka 4. Maka 4 terlebih dahulu kita letakkan di tengah-tengah. Angka 4 terlebih dahulu. Setelah angka 4 kita buat, baru kita kembali ke himpunan A lagi. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Karena 4-nya sudah ada di tengah-tengah, maka yang kita tulisnya di dalam lingkaran A tadi atau kurva A itu tinggal angka 1, 2, dan 3. 4-nya menggabung dengan B karena 4 juga termasuk anggota A, 4 juga termasuk anggota B. Jadi anggota A-nya yang kita tulis di luar penggabungannya adalah 1, 2, dan 3. Titiknya tetap dibuat, jangan sampai tidak dibuat dengan titiknya lebih tebal. Terus himpunan B, 4-nya sudah kita ambil, berarti yang belumnya kita tulis itu 5, 6, dan 7. Sisanya ya, 4-nya jadi juga termasuk bagian karena merupakan irisan atau bagian dari himpunan B tadi di tengah-tengah karena ada anggota A, anggota B yang sama. Jadi tinggal kita buat sisanya 5, 6, dan 7. Setelah selesai A dan B kita ambil, maka kita kembali ke S lagi. S ini kebetulan soal kita tadi sampai 9. Tidak harus sampai 9, boleh saja S-nya kita tulis sampai 8, sampai 10. Ya, jadi bebas ya. Karena soalnya di sini S-nya sampai 9, maka kita batasi sampai 9. Kita kembali ke S tadi. Himpunan S tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Angka 1 sudah diambil di A, anggota 2 sudah diambil di B, 3 sudah diambil 2 tadi sudah diambil di A, 3 sudah diambil di A, 4 sudah diambil juga, 5 sudah diambil di B, 6 sudah diambil di B, 7 sudah diambil di B, maka sisanya 8 dan 9. Maka 8 dan 9 ditulis di luar kurva A dan kurva B atau lingkaran A di luar lingkaran B. Tapi dalam kotak S ya. Itu untuk contoh yang nomor 2. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh kalian chat WA ke nomor Bapak ya untuk pertanyaannya. Jadi itulah penyajiannya untuk 2 cara jika ada anggotanya yang sama dan anggotanya tidak ada yang sama. Yang tidak ada anggota yang sama di nomor 1, ada anggota yang sama di nomor 2. Tambahan, jika ada anggota yang sama ya, jika ada anggota yang sama maka ditulis cukup 1 kali, tidak perlu menulis dengan berulang. Nah, jadi jika ada anggota yang sama atau sudah pernah diambil, maka tidak perlu lagi tulis untuk selanjutnya, cukup sekali penulisannya karena anggotanya sudah sama ya. Jadi cukup sekali penulisannya jika ada anggota sama. Jika ada 3 anggota sama maka tulis 1 kali. Jika ada 2 anggota yang sama cukup juga 1 kali. Jika himpunannya ada 4 himpunan dan anggotanya ada yang sama maka cukup kita tulis 1 kali jika anggotanya sama ya. Kalau anggotanya sama cukup 1 kali kita tulis anggota himpunannya. Seperti contoh nomor 2 tadi, karena anggotanya 1 yang sama yaitu angka 4, maka 1 kali yang kita tulis angka 4-nya, tidak perlu berulang-ulang. Untuk contoh nomor 3 dan nomor 4 silakan kalian pahami sendiri, membaca sendiri dengan maksud apa nomor 3 dan nomor 4-nya itu, cara penyajiannya. Sebagai keterangannya, nomor 3 itu anggota A ada di anggota B.
atau anggota A bagian anggota B, maka keseluruhannya anggota A adalah dalam anggota B. Gambarnya seperti itu. Kalau semua anggota A ada anggota B di dalam anggota B, maka dibuatnya seperti nomor 3. Dan untuk nomor 4, itu anggota A dan anggota B sama. Ya, anggota A, anggota B sama. Jadi buatnya satu kurva atau lingkaran saja. Ya, sisanya anggota yang belum ada maka di luar lingkaran, seperti contoh nomor 1 dan contoh nomor 2 tadi. Silakan kalian pahami sendiri maksudnya nomor 3 dan nomor 4 dalam penyajiannya. Jadi itu sekedar informasi tentang penyajian diagram pen. Intinya diagram pen di sini langkah awal kita membuat, yang pertama kita buat persegi panjang. Setelah itu di pojoknya kita tulis huruf S kapital, huruf S besar. Terus kita buat kurva. Kalau ada 2 himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, maka kita buat 2 kurva. Jika ada 3 himpunan, maka kita buat 3. Jika lebih dari 3 himpunan, maka kita sesuaikan berapa banyak himpunan. Berarti sama halnya banyaknya lingkaran yang akan kita buat dalam simpul semesta tadi atau di dalam persegi panjang tadi. Jadi tergantung banyak himpunan. Kalau himpunannya 2 maka lingkarannya 2. Jika himpunannya 3 maka lingkarannya 3. Jika himpunannya banyak maka disesuaikan dengan banyaknya anggota himpunan yang kita buat lingkarannya. Itu untuk contoh-contohnya. Silakan kalian pelajari lagi di halaman 126 dan halaman 127 penyajian diagram bentuk diagram penyajian himpunan dalam bentuk diagram pen. Untuk latihannya buka halaman 129. Ayo kita menalar. Jadi tugas kalian nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 kalian cari perbedaan antara masing-masing diagram pen. Yang keduanya kalian buat gambar diagram pen berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4 yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi tugas kalian buka halaman 129 ya. Kerjakan di buku latihan. Ayo kita menalar. Sebelum kalian menulis ayo kita menalar, mengerjakan tugas ayo kita menalar, kalian tulis dulu catatan tadi halaman 126 sampai halaman 127. Mulai dari ayo kita berbagi 1.3 diagram pen sampai dengan halaman 127 contoh nomor 4. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.